Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah logika. Setelah kemarin kita mempelajari hakikat logika, kemudian manfaatnya, sejarahnya, dan konsep ya. Hari ini kita akan melanjutkan pada materi kata dan term. Jadi kita kan sering ya menggunakan istilah kata dalam kehidupan sehari-hari. Oh kata, oh katanya ini, oh seperti itu. Nah, kita udah sering menggunakannya. Lalu seperti apa sih sebenarnya arti dari kata atau pengertian dari kata? Nah, baik ya. Kita masuk pada pembahasan, yakni pengertian dari kata. Nah, di sini ya disebutkan kata merupakan salah satu alat untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Jadi ketika kemarin kita mengartikan konsep adalah sebuah ide, sebuah gagasan. Nah, kemudian hari ini kita membahas kata. Kata adalah penyampaian dari ide kepada orang lain. Jadi kalau masih ide ya, itu masih berupa konsep. Nah, namun di sini ketika kata berarti sudah berbentuk penyampaian ide kepada orang lain. Lalu bagaimana? Apakah kata dengan pengertian ini sama? Nah, antara kata dan pengertian ternyata memiliki yang berbeda, memiliki arti yang berbeda. Ya, kata merupakan tanda ekspresi atau penyampaian ide kepada orang lain, dan tanda merupakan sebuah pengertian. Jadi keduanya ini berbeda. Kemudian ya, ini ada beberapa pengelompokan, yaitu pertama, kata berdasarkan kedudukannya. Jadi ada kata kategorimatis dan kata sin kategorimatis. Nah, keduanya ini berbeda. Seperti apakah pengertian dari kategorimatis dan sin kategorimatis? Nah, kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi, kata kategorimatis merupakan kata yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Misalnya apa? Anggrek, lari, tidur, senang. Nah, jadi ketika kita mengucapkan kata ini, misalnya anggrek, itu sudah bisa berdiri sendiri, sudah bisa memiliki arti sendiri. Berbeda nanti dengan kata dalam kategori sin kategorimatis. Ya, ini kata yang tidak bisa atau tidak dapat mengungkapkan suatu pengertian yang berdiri sendiri. Misalnya apa? Jika. Nah, jika ini kan nggak akan berdiri sendiri tanpa bantuan dengan kata lain. Tidak akan berdiri tanpa bantuan dari kata-kata yang lain. Maka, siapa? Nah, kata yang tidak bisa berdiri sendiri ini bisa disebut sebagai kata sin kategorimatis. Seperti itu ya. Jadi tadi ada dua, yaitu kategorimatis dan sin kategorimatis. Nah, jadi misalnya sin kategorimatis ini biasanya ada pada penghubung atau conjunction gitu ya. Dan, jika, seperti itu. Kemudian kata berdasarkan pengertiannya. Nah, kata dari segi pengertiannya, ini ada kata positif, ada kata negatif, dan ada kata privatif. Seperti apa ini kata positif, negatif, dan privatif? Mungkin setiap hari kita ucapkan ya, tapi kan kita tidak melulu mengetahui artinya. Dalam artian yang positif itu seperti apa, negatif itu seperti apa, kemudian privatif ini seperti apa ya? Nah, kita akan bahas ya. Pertama yakni kata positif, yaitu mengandung penegasan yang mengandung sesuatu atau adanya sesuatu. Misalnya apa? Kaya. Kata kaya. Kaya ini karena adanya harta, ini ya yang dimaksud harta benda. Pandai, adanya ilmu. Kemudian kata negatif, yaitu kata yang diawali dengan tidak, tak, bukan. Misalnya apa? Tidak gemuk. Ini termasuk kata negatif. Tidak pandai.
bisa. Tidak kaya, bisa. Kemudian kata preventif, yaitu kata yang mengandung arti tidak adanya sesuatu, misalnya miskin, tidak adanya harta. Atau bisa ya kita kasih contoh seperti ini. Kata positif, misalnya dermawan. Kata negatifnya tidak dermawan. Kemudian kata preventifnya kikir. Seperti itu. Nah, ini termasuk dalam kata positif, negatif, preventif. Jadi dalam kata itu mengenal ketiga istilah ini. Kemudian kita lanjut pada pembahasan term. Saya kira pembahasan kata sudah sering kita dengar, sudah familiar lah ya untuk kita. Kemudian kita beranjak pada term. Nah, term ini saya kira istilah yang masih belum sering kita dengar ya, atau masih belum familiar. Term merupakan kata atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek atau bisa diberi tanda S dan predikat P. Nah, misalnya seperti apa? Dewi itu cantik. Dewi berarti subjek, cantik menjadi predikat. Nah, di antara Dewi dan cantik ada kata itu yang berarti sebagai penghubung. Ini contoh dari term sederhana. Kemudian, Dewi dan cantik itu termasuk ke dalam term-term atau kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Seperti itu. Kemudian ada juga term yang kompleks. Ini tadi kalau Dewi itu cantik, itu kan term yang sederhana. Yang kompleks seperti apa? Misalnya, anak kecil yang berambut lurus menjadi subjek, membaca menggunakan kacamata menjadi predikat. Berarti kan sudah ada susunan subjek dan predikat, tapi kompleks karena tidak hanya satu kata. Jadi paham ya kalau term ini kelompok kata yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Kemudian term berdasarkan arti. Ini ada beberapa. Yang pertama yaitu term univoc atau sama suara dan sama artinya. Misalnya kucing menunjukkan pernyataan yang dinyatakan oleh kata itu saja. Ya, kucing ya berarti itu kan kucing. Kucing ya dimaknai sebagai hewan kucing itu loh. Jadi memiliki suaranya itu sama kucing dan artinya juga sama, yaitu sama kucing. Paham ya? Kemudian term equivoc yaitu sama suara tetapi tidak sama artinya atau homopon. Misalnya apa? Kambing hitam. Kambing hitam ini suaranya kan sama ya. Dalam artian bukan suara kambing ya, tapi pelafalan dari kambing hitam ini sama. Tapi artinya ini bisa tidak sama atau bisa berbeda. Kambing hitam bisa jadi kambing yang berwarna hitam. Dan juga bisa jadi, oh itu loh orang yang dikambing hitamkan, seperti itu. Nah, ini menjadi orang yang disalahkan. Jadi, secara pelafalan itu sama, namun secara arti itu tidak sama. Nanti ini tergantung dari konteks si penutur. Kemudian term analog. Sama suara, sedangkan artinya di satu pihak ada kesamaannya, tetapi di pihak lain juga ada perbedaannya. Misalnya apa? Kata sakit. Kata sakit ini kan biasanya untuk manusia, digunakan untuk hewan. Kata sakit digunakan untuk manusia dan hewan misalnya. Nah, kemudian tapi di lain pihak juga bisa berbeda. Misalnya apa? Digunakan untuk rumah. Berarti menjadi rumah sakit. Jadi yang lazimnya itu kata sakit itu untuk manusia dan hewan, tapi ini digunakan untuk rumah, menjadi rumah sakit. Nah, ini artinya kan sama suaranya ya, sama-sama sakit ini. Sedangkan artinya di satu pihak ada kesamaannya. Ada kesamaannya karena rumah sakit ini berkaitan dengan orang-orang maupun hewan yang sakit.
Ya, jadi kata sakit ini digunakan biasanya kan untuk orang-orang yang sakit maupun hewan-hewan yang sakit. Namun di sini digunakan untuk rumah yang sakit, berarti rumah sakit. Ini ada kaitannya, kesamaannya apa? Ya, ini rumah sakit itu berkaitan dengan orang yang sakit maupun hewan yang sakit. Sedangkan ada perbedaannya ya karena ini disematkan untuk rumah. Saya kira paham ya dari sini term analog. Jadi tadi ya term-term berdasarkan artinya itu ada 3. Yang pertama term univoc, equivoc, dan term analog. Materi selanjutnya yakni, nah ini ya term berdasarkan sifat ataupun wujud. Ini ada 2. Yang pertama yaitu term abstrak dan yang kedua term konkret. Abstrak, pasti kita sudah sering mendengar kata abstrak dan konkret. Nah, yang dimaksud term yang abstrak dan konkret ini seperti apa? Ya, term abstrak merupakan kata yang menunjukkan sifat tanpa bendanya. Ya, jadi ini ada kata tapi tidak ada bendanya. Tapi termasuk dalam kata. Atau term ini ya. Misalnya apa? Misalnya konflik. Konflik ini kan tidak berwujud benda, tapi ada, katanya itu ada, tapi tidak ada wujudnya. Kebenaran itu kan tidak ada wujudnya. Hanya kata yang mewakili sesuatu. Kemesraan, sama juga ya. Jadi ini sifatnya itu abstrak. Kemudian term konkret menunjukkan suatu benda dengan bentuk dan sifatnya. Ya, kalau ini ada bendanya, ada wujudnya, dan ada sifatnya. Misalnya apa? Kata kursi. Kursi itu kan real ya, bisa kita lihat ada bendanya, ada bentuknya, menunjukkan suatu benda dengan bentuk dan sifatnya. Meja, lampu, manusia. Nah, ini kan ada wujudnya. Berbeda tadi ya dengan yang abstrak itu kan yang tanpa benda atau tanpa wujud. Kemudian term berdasarkan eksistensi. Jadi ini ya yang ketiga yaitu berdasarkan eksistensi, yaitu mencakup term umum dan khusus. Yang umum yaitu semua hal yang ditunjukkan tanpa terkecuali. Misalnya apa? Semua orang, jadi semuanya. Setiap dosen. Nah, setiap ini kan artinya juga semua. Kemudian term khusus hanya menunjukkan sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya suatu bagian atau satu hal. Misal, beberapa mahasiswa, sebagian besar responden. Ya, karena ini khusus dan yang tadi adalah umum. Kalau umum itu secara luas, kalau khusus itu secara terbatas. Saya kira paham ya terkait materi kita hari ini, yakni kata dan term. Kemarin kita bahas konsep itu ide. Kemudian dari ide ya, ide itu dikeluarkan dalam bentuk sebuah kata ya. Kalau sudah kalau masih di alam pikiran itu namanya kan ide. Tapi ketika sudah dikeluarkan atau sudah diucapkan itu namanya kata. Kemudian term tadi ya, term itu terdiri dari subjek dan predikat. Term subjek, term predikat seperti itu. Jadi term itu ada yang sederhana, ada yang kompleks. Kalau yang sederhana tadi ya contohnya ada 2 kata dan ada conjunction atau penghubung kata itu. Intan itu cantik, itu kan sederhana. Sedangkan kalau yang kompleks bisa ya tadi ya, misalnya anak kecil berrambut lurus menjadi subjek. Membaca menggunakan kacamata menjadi predikat. Saya kira seperti itu pertemuan kita pada materi kata dan term. Untuk sesi selanjutnya yakni tanya jawab maupun penambahan-penambahan, kita lanjut pada sesi selanjutnya. Asy'uru kadalik hakadamini syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.